Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Percobaan kali ini kita akan praktekkan mengenai momen inersia. Untuk momen inersia sendiri, kalian baca di modul nanti tujuannya apa. Yang pastinya tujuan di modul itu harus kalian jawab nanti di kesimpulan. Untuk pertama, mungkin alat-alatnya sudah ada di sini, ada neraca, benda sebagai momen inersia yang akan diukur. Jadi nanti ada 3 benda di sini, ada pertama persegi panjang, dan silindris. Sebenarnya untuk momen inersia banyak, setiap benda itu memiliki momen inersia yang beda-beda, tetapi dalam praktikum ini yang diukur hanya 3 benda yang meliputi persegi panjang, dan silindris. Oke, langsung saja untuk percobaan pertama kita akan mengukur momen inersia untuk benda persegi panjang. Jadi untuk percobaannya kita mengukur panjang, lebar, dan tebal untuk percobaan secara teori. Untuk panjangnya dan lebarnya kita ukur dengan menggunakan jangka sorong. Untuk harga panjangnya nanti bisa diukur seperti ini. Nanti kalian baca berapakah panjangnya. Terus untuk lebarnya kalian baca harga di jangka sorong ini. Nanti kalian baca dalam satuan sentimeter. Terus untuk tebalnya kita menggunakan mikrometer scope, langsung aja dimasukkan, kita ukur tebalnya. Untuk harganya nanti kalian baca berapa tebal dari persegi panjang tersebut. Oke, nanti kalian isi di lembar isiannya. Untuk persegi panjang sebagai A, lebar sebagai B, tebal sebagai C, dan nanti kita hitung atau kita ukur beratnya persegi panjang tersebut. Kita timbang berat dari persegi panjang tersebut. Untuk harganya nanti kalian baca, jadi kalian nanti baca dalam satuan gram, jangan lupa dalam satuan gram. Jadi untuk massa nanti dicatat sebagai M, satuannya gram, ya. Ini adalah salah satu percobaan untuk persegi panjang. Nanti selanjutnya kita akan mengukur benda kedua, yaitu berupa persegi. Untuk persegi sama, kita mengukur panjang, lebar, dan tebalnya. Selanjutnya untuk benda kedua persegi, kita ukur panjang, lebar atau sisi-sisinya. Untuk panjang lebar karena persegi harganya sama, yaitu sebagai sisi, nanti kalian baca sisinya berapa, kalian catat sebagai sisi-sisinya. Jadi sama ya, jangan lupa untuk panjang lebar itu sama dengan sisi-sisinya. Sama untuk tebalnya, kita gunakan mikrometer scope untuk mengukur. Untuk tebalnya kita ukur. Nah, di sini kalian catat harga tebalnya. Sudah. Kemudian nanti kita timbang, kita ukur sebagai massanya. Untuk massanya kalian baca di situ harganya berapa dalam satuan gram. Selanjutnya kita ukur benda ketiga. Di sini adalah silindris tipis. Kita ukur diameternya. Nanti kita catat sebagai jari-jari. Jadi untuk diameternya harganya nanti kalian tulis, kalian baca dalam satuan sentimeter. Kemudian kita ukur tebalnya.
dengan menggunakan micrometer skrup. Kalian baca tebalnya dalam satuan sentimeter. Kalau sudah, kita ukur beratnya dengan menggunakan neraca. Kalian baca harganya dalam satuan gram. Jadi, untuk percobaan secara teori, nanti kalian akan dapatkan untuk silindris itu diameter, nanti dicatat sebagai R. Jadi jangan lupa untuk diameter itu adalah setengah kali jari-jari. Kalian tadi baca harganya dalam satuan sentimeter. Terus untuk tebal nanti harganya sebagai L, dibaca dalam satuan sentimeter. Kemudian untuk persegi sama, jadi untuk panjang atau sisi-sisinya sebagai A dan sisi yang sebelah kanannya sebagai B. Jadi harga panjang dan lebarnya karena persegi itu sama, makanya harganya harus sama antara A dan B. Terus tebalnya kita catat sebagai C dalam satuan sentimeter. Terus untuk masanya kita catat sebagai M dalam satuan gram. Kemudian untuk benda selanjutnya adalah persegi panjang. Untuk persegi panjang sama, untuk panjangnya kita catat sebagai A dalam satuan sentimeter. Untuk tebalnya kita catat sebagai C, dan lebarnya sebagai B. Untuk masanya sama, kita catat sebagai M, satuannya gram. Terus jangan lupa nanti setelah didapatkan harganya, kalian konversi untuk sentimeter ke dalam meter, untuk gram ke dalam kilogram. Jadi setelah nanti kalian sudah baca harga-harga panjang, lebar, tebal, dan jari-jarinya, kalian menentukan momen inersia secara teori. Sesuai dengan tujuan percobaan, untuk menentukan momen inersia secara teori. Untuk secara teori, benda berupa persegi dan persegi panjang, kalian mencari harga IC, IA, dan IB. Jadi, kalian mencari IC, rumusnya M adalah massa, A adalah panjang, B lebar dibagi 12. IA, M massa, B-nya adalah lebar, C-nya tebal dibagi 12. Kemudian IB, M massa, A panjang, C tebal dibagi 12. Jadi jangan lupa untuk persegi dan persegi panjang kalian harus mencari harga IA, IB, dan IC. Kemudian untuk silindris kalian mencari harga IS dan ID. Untuk IS-nya rumusnya adalah setengah, M adalah massa, R adalah jari-jari, dikuadratkan. Kemudian ID, M-nya adalah massa, L-nya adalah tebal, dikuadratkan, dibagi 12, R-nya adalah jari-jari, dibagi 4. Jadi untuk silindris kalian harus mencari harga IS dan ID. Untuk percobaan penentuan momen inersia secara teori, kalian harus mendapatkan harga untuk persegi IA, IB, dan IC. Untuk persegi panjang sama, IA, IB, dan IC. Untuk silindris kalian harus mencari harga IS dan ID. Ini adalah penentuan momen inersia secara teori. Oke, untuk selanjutnya kita menentukan harga momen inersia secara eksperimen. Jadi nanti kita akan mencari harga persegi panjang, dan silindris. Untuk persegi nanti diayunkan selama 10 kali getaran dengan 3 posisi, yang pertama ini, kedua, dan ketiga. Jadi untuk yang ketiganya adalah posisinya seperti ini. Kalau yang sesuai dengan Jadi untuk yang percobaan secara eksperimen untuk persegi sesuai dengan yang di lembar ACC adalah yang paling bawah sendiri, ini gambarnya seperti ini. Sama, kita ayunkan selama 10 kali getaran. Nanti dicari harga T-nya, time, waktunya dalam sekon. Jadi sudutnya harus kita ukur sama ya. Misalnya kita pasang di sini adalah dengan sudut kemiringannya 10 derajat. Nanti mulai kita ayunkan selama 10 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan selama 10 kali getaran. Kalian catat harganya. Di situ waktunya adalah dalam satuannya sekon, jangan lupa ya, sekon. Jadi nanti kalian catat T-nya, ini berapa sekon untuk posisi yang ibu gantung seperti ini. Selanjutnya tentukan untuk posisi kedua, yaitu dengan menggantungkan persegi dengan posisi seperti ini. Nanti kalian catat di sini di lembar kerja yang nomor 2 ya. Terus sama kita ayunkan selama 10 kali getaran dengan sudutnya sekitar 10 derajat. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian catat harga dari 10 kali getaran dalam waktu sekon. Sama untuk posisi ketiga, kalian nanti dilihat di lembar ACC nomor yang A, yang paling atas sendiri, persegi dengan posisi di ujungnya seperti ini. Kita tarik 10 derajat, terus kita waktunya dicatat saja selama 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita mengukur benda kedua secara eksperimen, yaitu persegi panjang. Untuk persegi panjang sama, kita ayunkan selama 3 posisi. Yang pertama seperti ini ya. Kita hitung waktunya selama 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian catat waktunya dalam satuan sekon. Selanjutnya kita posisi kedua. Untuk posisi kedua langsung saja dengan menggantungkan dengan posisi seperti ini. Kita ayunkan selama 10 kali getarannya. Kita hitung waktunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian catat waktunya sama dalam waktu sekon. Selanjutnya untuk posisi ketiga, sama dengan persegi. Kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian catat waktunya dalam waktu sekon. Oke, jangan lupa dalam waktu sekon. Jadi nanti sama kalian di sini untuk persegi panjang mencari harga T-nya dengan rumus nanti seperti di lembar kerja. Rumusnya mencari frekuensi dulu, N adalah jumlah getaran, T-nya adalah waktu. Nanti dicari periodenya, di mana periode adalah seperfrekuensi. Setelah kalian catat waktunya, jangan lupa nanti kalian harus mencari nilai F dan nilai T untuk tiap-tiap percobaan. Jadi untuk persegi panjang kalian akan mendapatkan nilai T-nya 3, yaitu posisi yang tadi pertama, kedua, dan posisi ketiga. Untuk selanjutnya kita mengukur momen inersia secara eksperimen benda ketiga, yaitu silindris. Sama, untuk silindris kita gantungkan di sini 2 posisi di tengah dan nanti posisi yang digantungkan di ujungnya. Untuk posisi di tengah kita hitung waktunya dalam 10 kali getaran. 1, 2, 3. Kalian catat waktunya dalam waktu sekon. Selanjutnya untuk posisi kedua. Oke, selanjutnya kita menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali getaran dengan posisi yang kedua. Kita hitung 10 kali getaran dengan sudut sama ya, sudutnya jangan berbeda-beda. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Untuk perhitungan secara eksperimen, nanti kalian boleh lihat di modul di sini penentuan momen inersia secara eksperimen. Jadi dari harga atau dari percobaan yang kita ayunkan 3 benda tersebut, nanti kita dapatkan harga T-nya, periodenya dengan rumus 1/F. Jadi semuanya T-nya kita catat ada 8 percobaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu sesuai dengan di modul, kalian harus mencari harga IK dan K. Untuk harga IK dan K, nanti kalian gunakan rumus di sini. Sesuai dengan modul, di sini misalnya kalian bandingkan adalah persegi dan persegi panjang. Untuk persegi, kita ambil salah satu contohnya adalah harga IC-nya. Untuk mencari IK, kita IC-nya ambil dulu dari secara teori. Jadi untuk T persegi, kalian kan sudah dapatkan tadi harganya, misalnya di sini T-nya berapa. Kalian masukkan harganya di sini. Terus IC-nya didapatkan dari secara teori. Jadi tadi secara teori di sini sudah ada harga IC persegi. Plus langsung lanjut lagi IK per IK sesuai di modul. Ya, rumusnya sesuai di modul. Terus untuk persamaan kedua, misalnya Ibu bandingkan dengan harga persegi panjang, T persegi panjang. Di sini T persegi panjang, kalian nanti dicari harganya berapa. Jangan lupa untuk T rumusnya adalah 1/F. Terus IC-nya kalian masukkan dari nilai secara teori. Di sini kan sudah ada persegi panjang tadi. Terus plus IK dan K. Dengan 2 persamaan ini, nanti kalian bisa mengeliminasi sehingga didapatkan harga IK dan K. Jadi kalian cari dulu misalnya harga IK-nya, maka yang harus kalian samakan adalah K-nya, sehingga K-nya hilang, nanti ketemu IK. Setelah IK ketemu, baru nanti disubstitusikan ke satu persamaan, nanti kalian dapatkan harga K. Setelah didapatkan harga IK dan K, kalian nanti boleh menggunakan, di sini kan T-nya sudah kalian dapatkan dari percobaan secara eksperimen. Nah, nanti T-nya tinggal dimasukkan, misalnya untuk posisi di sini persegi. Untuk persegi T-nya misalnya didapatkan sudah tadi harganya berapa, dimasukkan ke dalam sini. Terus 2pi, I-nya nanti bisa dicari karena persegi IA dan IB-nya sama, nanti dimasukkan aja di sini harga IA. Terus IK-nya kan tadi sudah ketemu, dimasukkan IK dibagi K. Jadi di sini nanti kalian mencari harga IA secara eksperimen. Sama untuk mencari harga IB juga sama. Jangan lupa nanti untuk persegi di sini kalian masukkan T-nya. Di sini T-nya dimasukkan di sini. Terus IB, IK dan K-nya kan sudah ketemu. Begitu pula untuk harga IC. IC-nya secara eksperimen nanti bisa dimasukkan di sini T-nya berapa, 2pi IC plus IK-nya kan sudah ada harganya tadi dan K. Nanti bisa dicari harga IC. Nah, harga yang didapatkan di sini adalah harga IA, IB, IC secara eksperimen. Jadi untuk persegi nanti ya kalian harus mencari harga IA, IB, IC secara eksperimen. Terus untuk persegi panjang juga sama, kalian harus mencari harga IA, IB, dan IC. Untuk silindris, kalian mencari harga IS dan ID. Hasil yang kalian dapatkan dari harga T atau periodenya tadi dengan cara mengayunkan, ini adalah harga momen inersia secara eksperimen. Kemudian jangan lupa nanti untuk di laporannya, kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di modul di sini. Jangan lupa untuk pustaka, kalau bisa ditambahkan, kalian boleh nyari buku-buku tentang momen inersia, karena ada penambahan penilaian bagi pustakanya yang lengkap. Terus, selanjutnya, untuk kesimpulan, jangan lupa menjawab tujuan. Jadi tadi tujuannya adalah penentuan momen inersia secara teori dan secara eksperimen. Kalian harus bisa mendapatkan nilai momen inersia secara teori berapa dan secara eksperimen berapa. Terus yang kedua harus
memahami peran momen inersia pada gerak rotasi benda tegak. Nanti kesimpulannya harus ada atau harus menjawab tujuan. Demikian untuk percobaan momen inersia. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung usul di Google Classroom ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.